Bab 4031 Selesaikan skor. Di Void Sect, semua orang tampak putus asa dan tidak terawat setelah menerima dua panah peringatan yang dikirim Levi ke Eclipse dan Eclipse Academy. Gloria juga telah kembali ke Void Sect dari Eclipse. Pada saat itu, dia bertanggung jawab atas seluruh sekte. Namun, dia tidak bisa membuat dirinya merasa bahagia. Dia marah karena dia harus menggunakan banyak ramuan ajaib untuk mengembalikan penampilan aslinya setelah perampok hampir merusaknya. Namun, dia tidak berani membalas dendam karena betapa kuatnya perampok itu. Pada saat yang sama, dia khawatir orang lain akan mengetahui tentang dia menjebak perampok. Dia merasa sangat frustrasi. Untungnya, Heptino sesekali memberikan garis lei naganya untuk membantunya berkultivasi. Begitulah cara dia menjaga suasana hatinya tetap tinggi. Tiba-tiba, Heptino bergegas masuk dengan bersemangat dan berkata, "Gloria, Lord Long sudah kembali. Mari sambut dia." Jantung Gloria berdetak kencang, tetapi dia berhasil menjaga wajahnya tetap datar. Setelah itu, dia mengikuti Heptino keluar untuk menyambut Roy. Segera, mereka melihat Roy keluar dari awan, mengenakan jubah. Dia juga memegang pedang panjang di tangannya. "Salam, Tuan Panjang." Para pejuang Void Sekte semua mengenakan ekspresi bersemangat di wajah mereka ketika mereka berlutut. Namun, Gloria dan yang lainnya yang tahu tentang kisah di dalam kehancuran sekte hanya bisa memaksakan diri untuk tersenyum. Terbukti, mereka juga khawatir akan terekspos. "Bangun," Roy mengangkat tangannya. "Aku akan membunuh perampok yang menghancurkan sekteku." "Tuan Long, perampok itu memiliki senjata pamungkas premium yang dimilikinya. Eclipse dihancurkan oleh panah yang ditembakkannya dari jarak ribuan mil." "Itu benar, Tuan Panjang. Eclipse sudah selesai. Bahkan asosiasi Cordierite menderita kerugian besar. Tak perlu dikatakan, itu karena asosiasi utama terlibat." Para pejuang menyampaikan laporan mereka dan menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka berharap Roy tidak menganggap enteng masalah ini. Dengan ekspresi menghina, Roy menjawab, "Eclipse dan Prime Association tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Selain itu, saya juga punya senjata pamungkas. Ini adalah pedang pembalasan, dan master senjata memalsukannya sendiri. Senjata pamungkas perampok tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini." Roy sombong seperti biasanya, dan dia sama sekali tidak melihat Levi dan asosiasi utama sebagai ancaman. Kerumunan juga tidak berpikir Roy membuat klaim tak berdasar. Bagaimanapun, mereka tahu dia berasal dari keluarga terpandang. Mereka berasumsi bahwa dia telah cukup melihat untuk membuat klaim yang berani. Kerumunan memutuskan untuk mengadakan pesta perayaan. Kembalinya Roy ke Void Sect adalah hal terbaik yang terjadi pada Void Sect belakangan ini. Bahkan sebelum perjamuan dimulai, suara yang kuat terdengar di udara. "Keluarlah untuk menemui ajalmu, Gloria." Suara itu sangat keras sehingga semua orang mendengarnya. Gloria sudah merasa bersalah, jadi ketika dia mendengar seseorang meneriakkan namanya dengan keras, dia melompat kaget. Suara itu terdengar akrab. Swoosh! Segera, anggota Void Sect menjadi waspada. Pada saat yang sama, ekspresi Roy berubah suram. Dia tidak percaya hal seperti itu akan terjadi tak lama setelah dia kembali. Beberapa detik kemudian, sosok kekar memasuki venue. Pria yang masuk mengenakan baju besi hitam. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan otot-ototnya yang terbuka adalah bukti kekuatannya yang mengerikan. "Kamu siapa? Beraninya kau datang ke Void Sect dan menyebabkan masalah?" Roy bertanya dengan dingin. Pria berbaju besi hitam itu mengabaikan Roy dan memelototi Gloria, memancarkan aura pembunuh. "Keluarlah untuk menemui ajalmu, Gloria." Ulangnya. Gloria hanya menatap si penyusup dengan bingung. Setelah beberapa lama, dia bertanya dengan ragu, "Floyd, apakah itu kamu?" "Itu benar, ini aku. Saya datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan skor dengan Anda." Nada dingin Floyd tanpa emosi. Gloria bingung. Siapa yang mengira Floyd akan menjadi pria seperti itu? Bahkan, dia terlihat kuat. Bab 4032 Pergi ke Neraka. Sebelum Gloria dapat mengatakan apapun sebagai tanggapan, Roy marah, "Saya tidak peduli apa sejarah di antara kalian berdua. Jika kamu ingin membuat keributan di sini, kamu harus meminta izin dari pedangku." Floyd sedikit mengernyit. "Kurasa aku tidak cukup kuat untuk melawan pemimpin Void Sect. Pedangmu tidak bermasalah dengan itu." Tiba-tiba, suara lain terdengar. Beberapa detik kemudian, awan besar perlahan turun dari langit.
Melihat itu, semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan nafas. "Kamu siapa?" tanya Roy. Untuk beberapa alasan, Roy merasa sedikit terintimidasi. Meskipun dia belum bergerak, aku bisa merasakan energinya yang menakutkan. Suara Floyd bergetar saat dia memanggil, "Tuan." Murid Gloria mengerut ketika dia mendengar itu. Dia sangat terkejut sehingga dia berkata, "Levi. Kamu Lewi. Perampoknya adalah Levi." Setelah menyatukan potongan-potongan itu, dia akhirnya mengerti mengapa perampok itu tidak membunuhnya. "Saya tidak beruntung. Itu karena Levi ingin membiarkan Floyd berurusan denganku sendiri." Roy juga terkejut. Dengan nada dingin, dia berkata, "Jadi kamu adalah perampok yang menghancurkan sekte saya. Lady Luke ada di pihakku. Karena kamu datang sendiri, aku akan membunuhmu dengan pedangku." Dentang. Roy menghunus Retribution Sword dan menatap Levi dengan tatapan mengancam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengarahkan pedangnya ke kepala Levi. "Kamu menyebut itu senjata pamungkas. Itu sampah." Levi melambaikan tangannya, dan makam naga muncul di genggamannya. Energi pedang dari kedua senjata pamungkas bertabrakan terlebih dahulu sebelum saling memukul secara fisik. Denting. Pedang retribusi pecah menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Roy tidak bisa mempercayai matanya. Apakah ciptaan master senjata baru saja pecah menjadi dua bagian? Apakah itu berarti senjata yang digunakan orang itu adalah senjata pamungkas dengan tingkat yang lebih tinggi? "Dengarkan aku, orang-orang dari Void Sect. Aku akan membantai siapa saja yang berani mengganggu duel hidup dan mati di antara mereka." Levi meraung. Anggota Void Sect terdiam, dan tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Mereka semua bahkan lebih takut pada Levi setelah mereka melihat senjata pamungkas yang dibanggakan Roy menjadi dua. Ketika Roy melihat Levi melihat ke arah lain, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Void Sect. Dalam sepersekian detik, dia tidak terlihat. Alih-alih mengejarnya, Levi malah fokus pada pertarungan antara Floyd dan Gloria. Anggota Void Sect benar-benar hancur. Mereka mengira pendukung kuat telah kembali ke pihak mereka. Namun, pendukung mereka itu telah melarikan diri setelah hanya melakukan satu gerakan pada Levi. "Gunakan kekuatanmu untuk mengakhiri dendam di antara kalian berdua," kata Levi kepada Floyd. Floyd mengangguk dan berlari ke arah Gloria. "Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kamu pikir kamu siapa?" Gloria siap untuk melakukan segalanya. "Karena Levi adalah perampok selama ini, aku ragu aku bisa keluar dari sini dengan mudah hari ini. Namun, saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik jika saya bisa menyingkirkan Floyd terlebih dahulu." Sial baginya, dia segera menyadari betapa salahnya dia setelah bertukar beberapa pukulan dengan Floyd. "Floyd tidak lebih lemah dariku. Bahkan, dia bahkan mungkin lebih kuat dariku. Bagaimana kamu melakukannya?" Gloria bertanya dengan bingung. Floyd sedang tidak ingin membuang waktu. Dia terus menyerangnya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memiliki keunggulan total atas dirinya dalam pertarungan. Seperti Gloria, Levi juga sama terkejutnya. Dia tidak berharap Floyd menjadi begitu kuat. Selain itu, teknik yang digunakan Floyd tidak sepenuhnya merupakan hasil dari teknik melahap yang ekstrim. Apa yang tidak disadari Levi adalah bahwa Floyd telah menemukan teknik rahasia klan yang menyimpang. Floyd bisa memperkuat dirinya dengan membakar vitalitasnya sendiri. "Pergilah ke neraka, Gloria." Setengah jam pertempuran sengit kemudian, Floyd akhirnya menemukan kesempatan untuk memukul punggung Gloria. Wajah Gloria pucat pasi, dan dia tahu dia tidak akan bisa menghindari pukulan Floyd. "Aku akan mati." Hati Gloria tenggelam. Bab 4033 Keberadaan mentornya. Pada saat kritis itu, sesosok tubuh berlari ke depan dengan kecepatan kilat dan datang di antara Gloria dan Floyd. Tamparan. Floyd memukul penyusup di dadanya, dan suara retak tulang yang samar terdengar. "Heptino!" seru Gloria. Dia tidak menyangka Heptino akan menyelamatkannya tepat pada waktunya. "Gloria, akhirnya aku bisa melakukan sesuatu yang penting untukmu." Dengan itu, Heptino menghembuskan nafas terakhirnya. Kesedihan menyelimuti Gloria, sedikit yang dia harapkan untuk diselamatkan oleh orang yang telah mengkhianatinya. Selain itu, tidak ada tanda-tanda penyesalan di mata Heptino. "Ini semua salahku." Perasaan menyesal menyelimuti Gloria karena dia telah memanfaatkan Heptino ketika dia masih hidup. "Floyd, saya akan membunuh kamu." Gloria menyerang Floyd seperti orang gila.
Dia siap untuk binasa bersamanya. Seharusnya aku yang memberitahumu ini. Tidak ada ekspresi di wajah Floyd. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Setelah mereka bertukar pukulan, Floyd membunuh Gloria. Masa lalu terlintas di benaknya saat dia sekarat. Saya telah bermain-main dengan mereka berdua. Pada akhirnya, salah satu dari mereka menyelamatkan saya, dan yang lainnya membunuh saya. Mungkin ini takdir. Gloria perlahan menutup matanya dan tidak pernah membukanya lagi. Floyd tidak tinggal terlalu lama di Void Sect. Dia berlutut di depan Levi dan berkata, "Tuan, hari-hariku sudah dihitung. Saya minta maaf karena mengecewakan Anda. Jaga diri kamu." Dia kemudian berbalik dan pergi. Melihat sosoknya yang teguh, Levi menghela nafas. Dia bisa merasakan aura Floyd melemah dengan cepat. Dari tampilannya, Floyd pasti telah membayar mahal untuk mencapai level kultivasinya saat ini. Levi tidak menghentikannya untuk pergi. Seperti yang dikatakan Gloria sebelum dia meninggal, mungkin itu adalah takdir. Gloria telah membayar semua dosanya dengan nyawanya, sedangkan Floyd harus membayar harga atas kesalahannya. Singkirkan semua pemimpin Void Sect, perintah Levi dengan dingin. Segera setelah itu, Levi membantai semua pembantu terpercaya Gloria seperti Wade, Silas, dan yang lainnya, memusnahkan Void Sect dalam sekejap. Akhirnya, Levi membalas dendam sejak serangan di pangkalan. Roy, sebaliknya, kembali ke Sky City dan bersumpah untuk menghancurkan Levi. Setelah menghabisi antek-antek Void Sect yang masih hidup, Levi hendak mencari klan yang telah mencapai kemajuan ketika Wilma tiba dengan bawahannya. "Levi, ikut aku ke asosiasi utama, atau aku tidak punya pilihan selain membawamu pergi dengan paksa," kata Wilma dengan dingin. Levi tersenyum. "Oh, jika Anda tidak dapat meyakinkan saya, Anda berniat membawa saya dengan paksa. Sepertinya kalian semua dari Prime Association muak dan lelah hidup. Bagus, aku akan menyingkirkan kalian semua juga." Kedua pihak kemudian berselisih. Wilma awalnya mengira bahwa ratusan petarung kelas peak dari Prime Company akan cukup untuk menjatuhkan Levi. Dia tidak menyangka Levi bisa membantai para pejuang itu dengan mudah. "Wilma, kembali dan beritahu asosiasi utama bahwa saya akan berada di sana untuk memusnahkan seluruh asosiasi." Nyah. Dengan itu, Levi memberikan tendangan keras kepada Wilma. Meskipun dia terluka parah, tendangan itu tidak membunuhnya. Setelah banyak interogasi, Levi menemukan bahwa markas besar asosiasi utama dan asosiasi Cordiarite serta keluarga Roy semuanya ada di Sky City. Dia berjalan ke Sky City di Cloud Ship, berniat untuk menyingkirkan semua ancaman sekali dan untuk selamanya sebelum hal-hal menjadi lebih bermasalah di masa depan. Lagi pula, hanya masalah waktu sebelum asosiasi Cordiarite ingin menguasai Willowbank. 2 minggu kemudian, Levi tiba di Sky City. Begitu dia menemukan markas dari 3 pembangkit tenaga listrik, dia meluncurkan balas dendam berdarahnya. 3 kekuatan kuat menderita banyak korban di bawah serangan luar biasa dari Levi. Mereka hanya berhasil bertahan hidup setelah menyerah padanya. Setelah menghancurkan mereka, Levi menguasai garis lei bintang mereka yang tersisa. Dia tidak membiarkan kesempatan berharga untuk meningkatkan kemampuannya lewat begitu saja. Menggunakan garis bintang lei, kemampuan Levi telah meningkat pesat sekali lagi. Dia juga mengetahui dari Master Senjata bahwa Cari Grey adalah area terbesar di Sentral. Itu juga merupakan jantung dari seluruh Comfort. Klan Tabu adalah kekuatan paling kuat dan juga penguasa Cari Grey. Keluarga Lopez adalah keluarga paling kuat di Klan Tabu. Secara khusus, Patriark keluarga Lopez, Fernando Lopez, sangat kuat sehingga dia adalah yang terbaik di seluruh Comfort. Bab 4034 Final. Untuk mengetahui keberadaan mentornya, Levi menyerap kekuatan garis lei bintang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan hingga dia tiba di puncak. Saatnya memeriksa klan Tabu di Cari Grey. Setelah mengambil keputusan, Levi bergegas ke Cari Grey. Namun, saat hendak memasuki kawasan itu, seseorang mendekatinya dan menyuruhnya pergi ke kediaman Lopez. Hal itu membuat Levi terkejut. Seolah-olah seseorang telah mengawasi setiap gerakannya, tetapi dia tidak melihat ada orang yang memata-matai dia sebelumnya. Levi tiba di kediaman Lopez dengan rasa ingin tahu yang besar. Saat dia memasuki ruang tamu, dia melihat seorang penatua duduk di tengah. Itu adalah Fernando. "Tuan, apakah ini benar-benar kamu?" Levi merasa sulit untuk percaya. Bahkan, dia mulai bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi.
Fernando menjawab sambil tersenyum, kamu bajingan. Saya pikir Anda telah melupakan saya. Bagaimana perjalanannya? Ada senyum lebar di wajah Fernando. Levi sedikit bingung, dan itu mengingatkannya pada pertama kali mereka bertemu. Baik guru maupun murid duduk untuk berbicara panjang lebar. Baru pada saat itulah Levi mengerti alasan dari semuanya. Saat itu, Fernando pernah memerintahkan seseorang untuk melindungi Levi karena sedang mencari penerus. Secara kebetulan, pengalaman Levi sangat mirip dengan Fernando di masa mudanya. Keduanya telah dikuasai. Selain itu, fisik Levi memungkinkannya untuk dilatih dalam teknik. Itulah sebabnya Fernando mengajarinya semua yang perlu dia ketahui. Levi, sebenarnya ada dunia lain selain Comfort, dan ada banyak setan di sana. Misi penguasa Comfort adalah untuk melindungi. Tapi jangan khawatir, saya sudah mengalahkan iblis-iblis itu. Mereka tidak akan membuat comeback dalam waktu singkat. Semuanya terserah Anda mulai sekarang. Saya juga telah mengirim orang kepercayaan saya untuk menemukan orang-orang dengan kekuatan khusus di dunia duniawi dan melatih mereka. Orang-orang terlatih ini akan bersembunyi di antara orang normal. Selama ini, saya juga telah mencoba untuk memilih yang berbakat. Levi menyadari ketika dia mendengar itu. Jadi inilah rahasia terbesar Eragon. Begitu Levi mengetahui kebenarannya, dia menyadari bahwa dia akan memikul beban yang berat. Saya telah bekerja sangat keras sepanjang hidup saya. Mengapa Anda tidak mengasihani saya dan membiarkan saya bersenang-senang juga? Fernando menegurnya sambil tersenyum. Levi tidak punya pilihan selain setuju. Kemudian lagi, karena iblis tidak akan menyerang mereka dalam waktu dekat, Levi memutuskan untuk kembali ke Erudia dan menjalani kehidupan normal. Fernando tidak menghentikannya. Lagi pula, semuanya harus terkendali dengan tabu klan di sekitar. Karena itu, Levi meninggalkan Comfort bersama keluarganya dan kembali ke Erudia. 10 tahun kemudian, di sebuah pulau di lepas pantai Erudia, Forlevia telah tumbuh menjadi seorang wanita cantik. Pada saat itu, dia sedang mengajar dua anak laki-laki kultivasi. Johnson, Spencer, bisakah kalian berdua lebih serius? Jika Anda terus bersikap seperti ini, saya akan meminta Azure Dragon untuk mengajari Anda, ancam Forlevia. Kedua anak laki-laki berusia 6 tahun itu adalah Johnson dan Spencer Garrison. Mereka adalah putra kembar Lewi dan Zoe. Kedua anak laki-laki itu segera mulai berkultivasi dengan lebih serius. Mereka tahu bahwa Azure Dragon tidak selembut Forlevia. Bahkan, dia sangat ketat dalam pelatihannya. Dengan lengan melingkari pinggang Zoe, Levi menatap mereka dengan senyum bahagia. Adapun kakek nenek anak-anak, mereka memandang dengan khawatir. Waktu berlalu cepat, anak-anak sudah dewasa sekarang. Bos, hanya masalah waktu sebelum aku tidak bisa lagi melawan Johnson dan Spencer. Aku akan kehilangan martabatku. Kau sudah lama kehilangannya. Apakah Anda lupa bahwa Evie menekan Anda 1 dekade yang lalu? Levi berbalik ketika dia mendengar langkah kaki dan tawa, dan dia melihat Azure Dragon dan yang lainnya telah tiba. Di belakang mereka ada Mia dan Winona. Levi, kamu bilang akan memperkenalkan seorang pemuda tampan kepadaku. Kenapa aku tidak melihatnya? Tanya Mia sambil membawa beberapa buah. Levi dengan senang hati mengambil sebuah apel untuk dirinya sendiri. Standarmu terlalu tinggi. Bahkan patriark muda yang kuperkenalkan padamu tidak cukup baik untukmu, kata Levi sambil memutar matanya. Zoe menyarankan, mengapa kita tidak mengadakan turnamen seni bela diri agar dia memilih seorang suami? Saya setuju dengan Zoe, Winona menimpali. Levi mengangkat bahu dan berkata, tidak apa-apa bagiku selama kalian semua bahagia. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka melirik laut yang tenang di bawah terik matahari di kejauhan. Memang cuaca bagus. Levi akhirnya menjalani kehidupan yang selalu dia dambakan. Dia merasa senang memiliki keluarga, teman, dan murid di sisinya. Semoga kehidupan damai seperti ini bisa berlangsung selamanya. Tamat. Akhirnya novel ini end juga. Terima kasih kepada viewer dan subscriber atas dukungannya telah memberikan dukungan kepada channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalam.